Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan punya Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Dan juga Kisah Rasul 4 ayat 12 Yesus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah 6 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seistri rumahmu. Mantap! Dan puji nama Tuhan, walaupun saat ini dini hari untuk rekaman minggu, udah pagi nih, tapi untuk tayang karena situasi kondisi yang tidak memadai, ya. Puji nama Tuhan. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik dan kami mau meniru Engkau. Tapi kami mengetahui juga ada gembala-gembala yang tidak baik. Dan Tuhan tolong kami sehingga kami tidak mengikuti gembala yang tidak baik. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan ayat 12 dan 13. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah gembala yang jahat atau gembala yang tidak baik. Dalam pertanyaannya adalah ciri-ciri gembala yang jahat menurut Yohanes 10 ayat 12 dan 13 adalah ciri-ciri gembala yang jahat menurut Yohanes 10 ayat 12-13 adalah yang pertama, tak rela mengorbankan nyawanya. Justru dia hanya mencari keuntungannya sendiri, mencari manfaat untuk dirinya sendiri, dan dia tidak mau peduli keadaan orang menderita atau sakit. Ketika aku lemah, engkau menguatkan. Ketika aku sakit, engkau merawati aku. Ketika aku terluka, engkau membebat, dan macam-macam. Dia tidak akan lakukan itu karena dia adalah gembala yang jahat. Dan dia tidak akan mau berkorban karena dia hanya mencari keuntungan. Dalam sebagai gembala, dia hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kalau kita lihat, kita wejawantakan di tengah-tengah dunia ini, pemimpin-pemimpin di bangsa ini, ada gembala-gembala yang jahat. Sangat mayoritas menjadi gembala-gembala yang jahat. Buktinya adalah ketika mereka diberikan amanah, mereka mengingkari, mereka tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Justru dengan kroni-kroninya, lihat itu seorang wanita yang menjadi bupati, yang seluruh pemenang tender itu adalah kroni-kroninya. Jadi walaupun saya tidak sebutkan kotanya, walaupun dia, tapi dia seorang wanita yang baru ditangkap. Walaupun dia jelek pekerjaannya, ya nggak ada masalah karena itu orang sudah tahu, nggak akan mungkin pengawasnya bisa mengerjai bupatinya. Mau dipecat, mau dipindahkan, ya. Jadi gembala-gembala yang jahat itu hanya untuk mencari kepentingannya sendiri, dan dia tidak mau berkorban untuk dirinya, untuk domba-dombanya, tetapi justru membuat domba-dombanya menderita. Kalau ada serigala, dia tidak akan
tidak akan membela. Dan kalau ada penderitaan dia tidak akan bela, hanya untuk kepentingan sendiri. Dan lihat saja pemimpin-pemimpin di bangsa ini, dari bupati kah itu, dari lurah kah itu, dari camat kah itu, dari provinsi kah itu, pemimpin negara ini, begitu banyaknya yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, hanya untuk memuaskan kroni-kroni mereka. Satu contoh pemerintahan ini begitu gemuknya, yang seharusnya tidak, kalau dikatakan dengan MBG itu akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak, tetapi juga meruntuhkan pekerjaan orang-orang begitu masif. Karena apa? Tidak lagi terjadi padat karya, tidak lagi kalaupun terjadi hanya segelintir saja, dan hanya segelintir para pemimpin-pemimpin itu menjadi gembala yang baik. Selebihnya adalah pemimpin yang jahat, gembala yang jahat. Jadi kita berdoa supaya bangsa ini dipimpin atau digembalakan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang cinta kebenaran, yang cinta rakyatnya, yang mengasihi rakyatnya. Dan salah satu orang yang menjadi gembala yang baik itu kan adalah sifatnya. Saya sudah bercerita soal mengasihi. Saya sudah cerita bagaimana gembala yang baik. Yang kedua, kata firman Allah adalah bahwa gembala yang jahat bukan pemilik domba-domba itu. Itu sebabnya, bukan milikku kok, bukan usahaku kok, bukan pekerjaanku kok. Itu kan mereka punya urusan. Kenapa harus saya direpot-repotkan? Padahal dia sebagai gembala, sebagai pemimpin. Tapi dia, karena dia bukan merasa menjadi pemilik, dia terlantarkan saja itu. Bayangkan saja, pemimpin-pemimpin rusak jalan, dibiarkan saja bertahun-tahun. Hanya satu pemimpin yang sigap, yaitu pemimpin di Jawa Barat itu. Ada pemberitahuan, dia akan segera turun. Kalau itu jalan provinsi, dia akan bikin kinclong, mulus, supaya orang-orang berurusan bisnis menjadi enak. Tapi bagi sebagian orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang bukan pemilik, yang merasa bukan memiliki daerah itu, memangnya gue pikiri paling saya 5 tahun menjadi pemimpin. Tetapi saya mau katakan kepada kita, gembala yang jahat itu tidak menganggap umat atau masyarakatnya sebagai miliknya. Kalau dia merasakan menjadi pemiliknya, dia akan lindungi, dia akan jagai, dia akan ayomi, dia akan perhatikan. Kalau mereka sakit, dirawat. Kalau mereka terluka, dibebat. Kalau mereka lelah, diberikan encourage dan lain sebagainya. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, karena dia bukan pemilik, maka dia sesuka-sukanya. Ya. Dan kita sudah lihat, baik aparat, baik TNI, seenak-enaknya melakukan, walaupun itu dikatakan oknum. Kita lihat peristiwa-peristiwa yang ada di daerah kita. Kenapa harus berulang dan berulang? Karena mereka tidak merasa memiliki bangsanya, tidak merasa memiliki kesatuannya, tidak merasa memiliki kosnya, atau di mana dia bekerja. Pada akhirnya dia hanya mencari keselamatannya diri sendiri, atau mencukupkan dirinya sendiri. Jabatan itu bagaimana mengambil sebanyak-banyaknya untuk modal di hari tua. Jadi kalau kita jawatakan itu menjadi gembala sidang, hanya tahu perpuluhan ya. Ya, puji nama Tuhan. Tetapi saya mau katakan, jadilah gembala yang baik, bukan gembala yang jahat. Dan terakhir, tidak bertanggung jawab. Jadi di mana dia tidak bertanggung jawab? Ada musuh, ada serigala, dia justru lari. Karena apa? Dia tidak mau tercabik-cabik.
Daud sebagai gembala yang baik, waktu dia mengembalakan domba, jangan coba-coba, singa pun dihadapinya. Harimau, serigala, dan penghalang-penghalang yang atau pengganggu-pengganggu yang lain, dia sikat. Karena apa? Dia adalah gembala yang baik. Sementara gembala yang jahat, dia akan lari, melindungi dirinya supaya jangan dia menderita. Dan disinilah kita melihat satu loh. Saya melihat Kadis Poho, ya, yang begitu fenomenal di Indonesia ini. Kades yang rela mengeluarkan koceknya hanya untuk membangun masyarakat, bagaimana meningkatkan sumber daya di desa itu. Dan kemudian ada banyak orang yang tidak sejalan. Kalau orang-orang bermental korup, dia tidak akan sejalan. Tetapi kalau orang-orang yang mau mengembangkan desanya, itu sangat luar biasa. Bagaimana peternakannya, bagaimana perikanannya, bagaimana sawahnya dikelola dengan baik, bagaimana ayam petelurnya, sapinya, dan lain sebagainya, yang membawa manfaat kepada masyarakat desa. Dan itulah yang diharapkan. Tapi bagi gembala-gembala yang jahat, wah, itu namanya masalah itu. Ya, orang yang tidak bertanggung jawab, dia tidak akan melakukan tugasnya dengan baik. Orang yang atau gembala-gembala yang jahat, dia tidak akan bertanggung jawab dengan situasi, kondisi, amanah yang diberikan kepadanya. Saya berharap baik pemimpin bangsa ini atau dari daerah terendah sampai tertinggi menjadi gembala-gembala yang baik, bukan gembala-gembala yang jahat. Juga setiap hamba-hamba Tuhan, setiap umat, setiap orang mau melakukan hal yang baik dan benar. Dan Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti aku seumur hidupku. Dan semoga kita semua menyisihkan yang jahat, mendatangkan yang baik, dan mendengarkan gembala kita yang baik, menjauhi gembala-gembala yang jahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih di pagi minggu ini. Kami bersyukur, berterima kasih kami dapat mendengarkan firman Allah. Kami akan menghindarkan menjadi gembala yang jahat, tapi kami akan terus melakukan apa yang baik. Dalam nama Yesus, segala kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka tidak aku berikan, keluar, dan oleh bidur Yesus engkau sembuh. Oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang memiliki permasalahan, dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kepada dia. Dan saya mau katakan, dengar firman Allah. Kembalilah kepadaku, hai kamu yang letih dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau mau merasa lega, datanglah kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah lupa terhadap apa yang kau sampaikan. Hiduplah berkenan, hiduplah benar di hadapan Tuhan, sehingga engkau menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup. Dalam nama Yesus, lihat Tuhan, tangan-tangan yang diarahkan kepada mereka yang mengalami pergumulan berat, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Kami tidak tahu apa pergumulan mereka, tapi Tuhan tahu, karena Engkau Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa untuk melepaskan setiap kami dari segala kesusahan dan kesulitan hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita menjalankan ibadah kita dimanapun kita berada. Saya katakan tadi, ini sudah dini hari, dan rekaman ini diadakan dini hari untuk pagi jam 6, tayang jam 6. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Oh ya, kalau Anda mau berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama saya, amin.